dan inayahnya pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir di rumah Allah dalam rangka mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala askanahu fasiha jannatih. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan jadikan pertemuan kita pertemuan yang barakah. Allah Subhanahu wa taala dengan ini memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita taufik mengamalkan apa yang kita pelajari dari kebaikan. Dengan ini menjadi sebab baiknya hati dan amalan kita, menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menjadi sebab kebahagiaan kita, menjadi sebab dibukakannya bagi kita pintu-pintu kebaikan yang banyak yang dapat mengantarkan kita kepada rahmat Allah dan surganya, menjadi sebab pula dijauhkannya kita dari fitnah, dari kesesatan, dari penyimpangan yang dengannya dapat mengantarkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Sebagaimana saya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada para pemimpin kita, para ulama kita, di dalam mereka menunaikan amanah, di dalam mereka membawa umat ke jalan kebaikan dan keridhaan Allah. Mudah-mudahan dijadikan negeri kita negeri yang aman dan barakah, dihindarkan dari fitnah, dihindarkan dari keburukan. Innahu subhanahu wa ta'ala waliyyu dzalika wal qadir alaih wa innahu jawadun karim. Ikhwani rahimakumullah barakafikum, Allah yarda'akum. Pelajaran kita dalam bab Ar-Raja, kelanjutan hadis dalam bab sebagaimana disebutkan oleh Imam rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, Riyadhus Shalihin. Kata beliau rahimahullah, wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil abdi ayyakula al-akala fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syurbah aw syarbah fayahmaduhu 'alaiha. Qala rawahu Muslim. Wa qala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musibun nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musibul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Qala rawahu Muslim. Kata Imam rahimahullah, dan darinya, yaitu dari sahabat yang sama, yaitu Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhah, Rasul alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha terhadap hamba ketika ia makan, sekali makan. Maknanya ikhwani rahimakumullah barakatuh, sekali makan yaitu
apakah dia makan pagi, apakah makan siang, apakah makan sore. Fayahmaduhu 'alaiha. Kemudian ia memuji Allah Subhanahu wa taala 'alaiha, atas nikmat makanan itu tadi. Au yashruba syarbah fayahmaduhu 'alaiha. Demikian juga apakah ataukah dia meminum sekali minum, kemudian dia memuji Allah atasnya atau atas minuman yang diberikannya tadi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhwani rahimakumullah barakatuh, tentu menjadi sesuatu yang paling dicari. Ridha Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang paling dicari oleh setiap hamba. Maknanya Allah Subhanahu wa taala meridhai, Allah Subhanahu wa taala mencintainya, Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, Allah Subhanahu wa taala meridhainya dengan sesuatu yang sepertinya mudah, tetapi tidak semua orang diberikan kemudahan di dalam perkara ini. Andaikan seorang hamba dia makan sekali makan, dia rasakan bahwasanya itu adalah nikmat Allah, kemudian dia memuji Allah, alhamdulillah, atau alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu yang afdal. Demikian juga minum, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu yang afdal. Kalau alhamdulillah cukup. Maka itu mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan kecintaan Allah, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani rahimakumullah barakatuh, demikian juga bentuk daripada kasih sayang Rasul alaihi wasallam kepada umatnya, di mana tidak ada perkara yang sekecil apapun dapat mendatangkan rahmat Allah dan keridhaan Allah, melainkan beliau kabarkan kepada umatnya. Jadi hadis ini bersifat, namanya dalam ilmu balaghah namanya insya. Insya itu kabar, tetapi pada kandungannya adalah di sana ada perintah agar supaya perintah dan anjuran agar supaya kita senantiasa memuji Allah apabila kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis yang kedua yang kita baca dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah taala membentangkan tangannya di malam hari untuk memberikan taubat kepada orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Maknanya ikhwani rahimakumullah barakatuh, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat. Artinya selalu membuka pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat. Meskipun taubat yang dilakukan hamba itu telat, Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk memberikan taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Berarti dia telat. Padahal yang diinginkan oleh Allah ketika seorang hamba berbuat dosa dan salah, dia segera bertobat, tidak menunggu di malam hari. Tetapi ikhwani rahimakumullah barakatuh, Allah yarda'ankum. Hadis ini menerangkan bahwa Allah SWT bagaimanapun seorang hamba berdosa dan bagaimanapun seorang hamba jauh masa tobatnya dari masa dia berbuat dosa, tetapi Allah SWT tidak memiliki dendam. Allah SWT memiliki rahmat yang luas dan
ampunan yang luas bagi seorang hamba. Demikian juga wayab sutu yadahu bin nahar, membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musyi'ul lail, untuk memberikan taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Hatta sampai tatul asyamsu min maghribiha, matahari terbit dari arah baratnya. Maknanya ikhwani rahimakumullah barakatuh, pintu taubat senantiasa dibuka sebelum datangnya hari kiamat. Kenapa datangnya hari kiamat menutup pintu taubat? Demikian juga kenapa kematian menutup pintu taubat. Ikhwani rahimakumullah barakatuh. Karena di sana atau pada saat itu seseorang melihat sesuatu yang gaib menjadi kenyataan. Misalnya seseorang yang telah dekat ajal. Perkara-perkara yang gaib yang tadinya bagian dari ujian Allah agar diimani menjadi satu kenyataan. Dia melihat kematian. Demikian juga seseorang melihat tanda-tanda hari kiamat. Ketika matahari terbit dari barat, tentunya sesuatu yang menjadi nyata yang selama ini dikabarkan. Maka ketika seseorang telah melihat sesuatu yang gaib menjadi satu kenyataan, maka di sana telah tertutup pintu taubat. Karena ujian itu menjadi hilang. Ujian itu menjadi hilang ketika telah melihat kenyataan. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Demikian juga ikhwani rahimakumullah barakatuh, Allah yarda''ankum, hadis dari Abu Najih Amr ibn Abbasah Sulami radhiyallahu anhu, hadisnya panjang. Saya baca langsung saja dengan terjemahannya. Qala, dia bercerita, kuntu wa ana fil jahiliyah. Dahulu ketika saya masih di masa jahiliyah, kata Amr ibn Abbasah. Jadi beliau bercerita ketika masih masa jahiliyah. Nah, dikatakan jahiliyah karena banyak tidak tahunya. Karena tidak tahu tentang iman, tidak tahu tentang kebaikan, ya. Tidak tahu tentang perkara-perkara yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah. Banyak di sana kezaliman, ikhwani rahimakumullah barakatuh. Banyak kezaliman, banyak kesyirikan pada masa itu. Karena itu disebut jahiliyah. Adzunnu anna nas ala dhalalah. Yang waktu itu saya mengira manusia di atas kesesatan. Wa annahum laisu ala syai', dan bahwasanya mereka tidak di atas agama yang benar. Wa hum ya'buduna al-awthan, dan mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada al-awthan. Al-awthan kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah, itu namanya awthan. Awthan jamak dari wathan, segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah. Apakah patung dari kayu, apakah dari batu, apakah selainnya, apakah yang berwujud manusia, apakah yang tidak berwujud manusia, semuanya itu kalau diagungkan dan diibadahi maka disebut sebagai al-awthan. Fasami'tu birajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran. Aku mendengar seorang laki-laki tinggal di kota Makkah. Yukhbiru akhbaran, dia mengabarkan tentang banyak berita. Itu yang dimaksud adalah siapa? Ikhwani, Rasul alaihi wasallam. Jadi dia mendengar tentang Rasul alaihi wasallam. Di situasi yang sedemikian, dalam kondisi yang sedemikian parahnya kehidupan itu, dari sisi kezaliman, dari sisi kesyirikan, ya. Mendengar di sana ada seorang laki-laki yang mengabarkan berita-berita. Artinya apa ikhwani? Rahimakumullah barakatuh. Rasul alaihi wasallam seseorang yang asing di tengah kaumnya. Di tengah banyaknya manusia yang berbuat syirik, beliau mengajak kepada tauhid. Kan asing, kan aneh. Di tengah banyak kezaliman di sana, beliau Rasul alaihi wasallam memerintahkan tentang
keadilan. Di tengah banyaknya manusia yang bermusuh-musuhan satu dengan yang lain, beliau memerintahkan untuk silaturahim. Di tengah banyaknya manusia yang tidak peduli dengan orang tuanya, beliau memerintahkan untuk bir al-walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi asing. Nah, begitu. Jadi ketika banyak kerusakan, ada satu orang yang melawan arus. Ada satu orang yang melawan arus, dan itu didengar beritanya. Faqa'adtu ala rahilati. Kemudian aku duduk di atas kendaraan. Faqadimtu alaihi. Kemudian aku datangi beliau. Aku datangi dia, laki-laki. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersembunyi, mustakhfiyan, atau bersembunyi. Artinya beliau tidak dalam keadaan yang sedang menampakkan diri dalam dakwahnya. Jara'u alaihi qaum, sebab kaumnya itu jara'a alaihi artinya sangat lancang dan suka menyakiti. Sangat lancang dan suka menyakiti. Kaumnya suka menyakiti kepada Rasulullah SAW. Fatalataftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Kemudian aku mendatangi beliau dan menemui beliau di Makkah. Faqultu lahu, aku bertanya kepada beliau, ma anta. Perhatikan ikhwani, di sini tidak man anta tapi ma anta. Ada yang tahu apa bedanya ma anta dengan man anta? Kalau man itu artinya siapa? Man itu artinya siapa? Kalau ma itu artinya yang ditanyakan adalah keadaannya. Bagaimana keadaanmu? Atau apa posisimu itu sebagai apa? Bukan dirimu yang ditanya, bukan personal. Maka Rasulullah SAW menjawab, ana nabiyun. Kedudukanku sebagai seorang nabi. Wa qultu, aku bertanya lagi, wa ma nabiyun? Dan apa itu nabi? Qal arsani Allah. Allah SWT mengutusku. Allah SWT yang mengutus beliau alaihi salatu wasallam. Qultu wa bi ayyi syai'in arsalaka? Dan dengan sesuatu apa Allah SWT mengutusmu? Qala arsalani bisilatil arham. Allah mengutusku untuk memerintahkan silatul arham, itu silaturahim. Jadi ikhwani rahimakumullah barakatuh, Allah SWT mengutus dengan sesuatu yang pada waktu itu manusia dalam jahiliyah dari sisi yang banyak, dari sisi kesyirikan, dari sisi di sini juga ada kezaliman, demikian juga dari sisi di sana ada permusuhan, bahkan di antara saudara, permusuhan bahkan sampai antar saudara. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk memperbaiki hubungan saudara, silatul arham, silatul rahim. Wa kasril awthan, kemudian menghancurkan berhala-berhala. Wa an yuwahhadullahu la yusyriku bihi syai'an, dan untuk mengesahkan Allah SWT dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu faman ma'aka ala hadza? Lantas siapa yang bersamamu? Siapa yang bersamamu? Engkau di atas agama ini, di atas perintah ini. Qala hurrun wa 'abd. Yang bersamaku adalah
hur, yaitu orang-orang yang statusnya sebagai merdeka, wa abad, dan orang yang statusnya sebagai budak. Wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakrin wa Bilal radhiyallahu anhuma. Dan bersama beliau alaihi salatu wasallam pada waktu itu yang mengikuti beliau adalah Abu Bakar dan Bilal, semoga Allah meridai keduanya. Abu Bakar sebagai hur pada waktu itu, sebagai orang yang merdeka, dan Bilal yang dimaksud di situ beliau statusnya sebagai seorang budak. Qultu inni mutbi'uka. Kemudian Amr bin Abbasah mengatakan inni mutbi'uka. Sesungguhnya aku akan menjadi pengikutmu, kata Amr ibn Abbasah. Qala innaka lan tastati'a dzalika yaumaka hadza. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu hal itu. Artinya engkau tidak akan mampu untuk menahan ujian. Engkau tidak akan mampu menahan ujian dan gangguan yang akan engkau hadapi apabila engkau menjadi pengikutku sekarang. Pada suatu hari nanti akan ada waktunya, akan ada masanya engkau menjadi pengikutku. Yaumaka hadza itu artinya kalau sekarang belum, kamu tidak akan mampu. Tapi nanti kamu punya suatu hari di mana kamu nanti akan menjadi pengikutku. Ala tara hali wa halan nas? Apakah engkau tidak melihat keadaanku dan keadaan manusia? Artinya Rasulullah SAW menggambarkan situasi yang sulit yang beliau hadapi pada waktu itu di Makkah. Selama berapa tahun Rasulullah SAW di Makkah? 13 tahun Rasulullah SAW di Makkah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Keadaan yang sangat menyedihkan Rasulullah SAW. Walakin irji' ila ahlika, akan tapi pulanglah dulu ke menemui keluargamu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Dan nanti apabila engkau mendengar tentang aku dan aku telah mendapatkan kemenangan, maka datanglah kepada aku. Maknanya apa? Ikhwani rahimakumullah barakatuh. Rasulullah SAW mengabarkan sesuatu yang akan terjadi, dan ini menunjukkan bahwa beliau adalah Rasul Allah haq, dalalatun nubuwah. Salah satu bukti dari bukti kenabian Rasul alaihissalam, beliau menggambarkan apa yang akan terjadi, bahwa nanti Allah SWT akan memberikan kemenangan kepada beliau. Nanti, jangan sekarang, nanti ya. Nanti kalau sudah engkau mendengar Allah SWT menolongku, maka datanglah kepada aku. Kalau sekarang jangan. Lihatlah kondisiku seperti ini. Demikian kurang lebihnya. Qala fadhahabtu ila ahli. Kemudian aku menemui keluargaku. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Dan Rasul alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Wa kuntu fi ahli. Dan aku bersama dengan keluargaku di Madinah. Wa ja'altu atakhabbarul akhbar. Kemudian aku berusaha untuk mencari berita. Was'alun nasa hina qadimal Madinah. Dan aku bertanya kepada orang-orang ketika dia tiba di Madinah. Artinya setiap orang yang datang ke Madinah selalu ditanya, bagaimana? Ada orang yang begini-begini gitu. Ini beliau ikhwani rahimakumullah barakatuh yardakum, beliau bersemangat. Beliau bersemangat dan beliau selalu menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah SAW. Setiap kali ada orang yang datang ke Madinah ditanya. Begitu. Kesungguhan beliau di dalam keinginan beliau di dalam masuk Islam.
hatta qadima nafarun min ahli al-Madinah, sampai suatu ketika datang satu nafar. Nafar itu jumlah antara 3 sampai 9. Kalal ulama, berkata para ulama, nafar jumlah antara 3 sampai 9. Dari keluargaku ke kota Madinah. Fakultu, kemudian aku bertanya, ma fa'ala hadzal rajul alladzi qadimal Madinah? Apa yang dilakukan orang ini ketika dia sampai di Madinah? Artinya apa ikhwani rahimakumullah barakatuh? Artinya Amr ibn Abbasah ini pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu tentang keadaan Rasulullah. Tujuannya supaya kalau nanti yang ditanya itu ternyata adalah orang yang memusuhi Rasulullah, ya kan? Maka beliau tidak ketebak sebagai pengikut Rasulullah. Jadi beliau tetap menyembunyikan keinginan beliau untuk masuk Islam. Makanya beliau bertanya, nanti kan dijawab. Kalau menjawabnya Rasulullah itu baik begini-begini, berarti dia adalah orang yang loyal kepada Rasulullah. Makanya dia nanti baru dia membuktikan bahwasanya aku juga pengikut Rasulullah. Jadi ini kata para ulama, ini membuktikan, ikhwani rahimakumullah barakatuh, membuktikan bahwa Amr ibn Abbasah seorang yang pandai. Pandai dia di dalam mengatur strategi. Karena ikhwani rahimakumullah barakatuh, di awal-awal Islam itu tentunya banyak sekali orang-orang yang pura-pura dia masuk Islam padahal dia menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sangat hati-hati. Dia sangat hati-hati, makanya dia bertanya. Faqalu, maka orang-orang menjawab, annasu ilaihi sira'un. Manusia kepadanya sira'un. Sira'un maksudnya di sini adalah cepat beriman kepada beliau. Menolong beliau, segera menolong beliau. Kemudian beriman kepada beliau, menampung beliau, membantu beliau, demikian. Waqad arada qaumuhu qatlahu, dan sungguh kaumnya telah ingin untuk membunuhnya. Falam yastati'u dzalik, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Itu kaumnya di sini adalah kaum Makkah. Ingin untuk membunuh Rasulullah SAW tetapi tidak berhasil. Allah SWT memelihara beliau, Allah SWT menjaga beliau. Faqadimtul Madinah, kemudian aku pun datang ke kota Madinah. Fadakhaltu alaihi, kemudian aku menjumpai beliau. Faqultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, ata'arifuni? Wahai Rasulullah, apakah engkau mengenalku? Qala, beliau menjawab, na'am. Iya. Antal ladzi laqitani bi Makkah. Apakah engkau yang dulu pernah menemuiku di Makkah? Perhatikan ikhwani rahimakumullah barakatuh, Allah yarta'akum. Rasulullah SAW memiliki ingatan yang kuat. Padahal tentunya proses dari pertemuan itu sampai beliau hijrah ke kota Madinah itu kan waktunya lama. Karena beliau di Makkah selama berapa tahun? 13 tahun. Tapi beliau ingat, iya, kamu yang dulu pernah menjumpai aku di Mekah waktu masih pengikutku masih baru Abu Bakar dengan Bilal itu kan. Perhatikan ikhwan rahimakumullah barakatuh, Allah yarhamakum. Rasulullah SAW memiliki ingatan yang kuat. Allah SWT memberikan kepada beliau kelebihan dari sisi fatana atau kepintaran dan ingatan. Qala faqultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni amma 'allamakallahu wajhaluhu. Beritakan kepadaku, terangkan kepadaku apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak mengetahuinya. Akhbirni 'anis shalah.
kabarkan kepadaku, terangkan kepadaku tentang sholat. Jadi beliau minta diajari sholat. Jadi setelah mempersaksikan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW, selanjutnya beliau minta diajari sholat. Maka ikhwani, sholat merupakan kewajiban yang pertama setelah syahadatain, merupakan bagian dari rukun apa? Rukun Islam. Ya, adzan dulu. Siapa yang adzan? Ayo, apa adzan? Adzan lah.
Baik, kita lanjutkan. Jadi Rasulullah SAW masih ingat Amr ibn Abbasah ketika pertama kali jumpa di Makkah. Setelah itu Amr ibn Abbasah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat. Artinya beliau minta diajari sholat. Perhatikan ikhwani rahimakumullah barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW menerangkan. Perhatikan. Rasulullah SAW menerangkan. Qala sholli salatas subuh. Salatlah salat subuh. Beliau memerintahkan yang pertama kali yaitu salat subuh. Tsumaqsur anis salat. Kemudian tahanlah dari salat. Maksudnya di sini jangan mengerjakan salat. Setelah salat subuh jangan mengerjakan salat lagi. Maksudnya seperti itu. Uqsur anis salat maksudnya adalah uqud anis salat an salatin nawafil. Janganlah engkau melaksanakan salat sunnah, salat nafilah setelah salat subuh. Hatta tartafi asy-syamsu qida rumhin. Sampai matahari setinggi tombak. Sampai matahari setinggi tombak. Artinya ikhwani rahimakumullah barakatuh, kalau matahari sudah setinggi tombak, disitulah baru dapat melaksanakan sholat sunnah. Itu kata para ulama, dengan perhitungan waktu yang sekarang ini, setelah terbit matahari ditambah rubu' sa'ah. Berapa? 15 menit. Jadi bukan waktu terbit itu sholat, tidak. Tapi setelah terbit ditambah 15 menit, itu baru qadar rumh. Mengikuti perhitungan waktu mu'asirah di zaman kita sekarang. Umpamanya sekarang terbitnya jam 6.45, berarti jam 7 itu baru boleh sholat. Karena apa? Karena waktu sholat subuh kita sekarang jauh sekali pertambahan waktunya dari yang biasa ya, sampai siang ya. Kalau perhitungan hari biasa siang. Ya sudah siang. Kita di sini biasa jam 6 lewat sedikit baru mulai sholat. Ya. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Apa yang berikutnya? Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena sesungguhnya dia itu matahari, hadisnya adalah kembali kepada asyams, dihukumi muannats karena sesungguhnya matahari itu terbit ketika terbit di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Dan ketika itulah orang-orang kafir sujud kepada matahari. Kenapa hikmah ikhwani rahimakumullah barakatuh yarda. Kenapa dilarang salat ketika terbit matahari? Karena di situ menyerupai daripada musyrikin. Musyrikin mereka sujud kepada matahari ketika terbit. Dan matahari terbit ketika terbit di antara dua tanduk syaitan. Apa maksudnya ikhwani rahimakumullah barakatuh? Ada yang paham? Maksudnya terbit di antara dua tanduk syaitan? Paham maksudnya? Tidak. Terbit di antara dua tanduk syaitan, maksudnya paham? Belum paham. Maksudnya ketika matahari terbit, itu syaitan sengaja mendekatkan dirinya dan mengepaskan dua tanduknya itu di antara lingkaran matahari itu. Ketika matahari terbit, syaitan sengaja mendekatkan dirinya dan menempatkan tanduknya itu supaya tanduknya itu supaya tanduknya itu tepat menyangga daripada
bulatan matahari. Itu yang dimaksud daripada matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Karena pada asalnya matahari tetap terbit bukan pada tanduk syaitan, tidak. Dia tetap terbit sesuai di tempat yang Allah SWT tentukan. Tapi ketika dia terbit, kemudian syaitan datang. Dan Rasulullah SAW di sini menerangkan bahwa syaitan memiliki tanduk. Syaitan memiliki tanduk. Kemudian syaitan mendekatkan dirinya untuk mengepaskan tanduknya supaya matahari di tengah-tengah dua tanduknya. Itu yang dimaksud. Wa hina idzin yasjudu lahul kufar, dan ketika itulah orang-orang kufar sujud kepada matahari. Sujud kepada matahari dan sujud kepada syaitan. Tsumma sholli, kemudian shalalah, fa innas salata masyhudatun mahduratun. Karena sesungguhnya salat itu disaksikan dan dihadiri. Apa maksudnya ikhwani rahimakumullah barakallahu? Disaksikan oleh malaikat dan dihadiri oleh malaikat. Malaikat menghadiri orang yang salat untuk diapain? Untuk apa? Menghadiri orang salat. Untuk menulis pahalanya. Itu ikhwani rahimakumullah barakallahu. Di sini insya, tetapi di sini ada anjuran agar kita untuk memperbanyak daripada nawafil, salat sunnah, karena tidak ada kebaikan yang dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat ikhwani, maka malaikat datang dan hadir untuk menyaksikan salat kita dan untuk menulis pahalanya untuk kita, ya. Tayyib, barakallahu. Hatta yastaqilla dhillu birrumh. Sampai bayangan matahari mendekati habis, sehingga sampai bayangan matahari mendekati habis. Maksudnya apa ikhwani? Orang-orang Arab, mereka karena dahulu mereka biasa menggunakan tombak, untuk mengetahui waktu sholat itu ya ditancapkan. Kalau mau mengetahui waktu sholat ditancapkan. Kalau masih pagi tentunya kan bayangannya kan panjang, begitu. Semakin dekat duhur bayangannya semakin pendek. Nah, ini yang dimaksud di sini hatta yastaqilla dhillu birruh. Di sini maksudnya adalah sampai cahayanya itu mendekati habis. Kalau sudah habis total lah, makanya di sini diterangkan tsummaksur anis shalah. Nah, kalau sudah habis total tidak ada bayangannya, maka tahanlah dari sholat. Artinya kalau sudah tidak ada bayangannya itu artinya apa? Apa? Matahari tepat di tengah kepala. Nah, kalau matahari tepat di tengah kepala, nah itu dilarang untuk sholat. Itu yang dimaksud. Kenapa? Fa innahu hina idzin tusjaru jahannam. Karena ketika itu jahannam sedang dipanaskan lagi. Nas'alullaha as-salamata, nas'alullaha wa jami'al muslimin as-salamata wal afiyah. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan menjauhkan kita semua dari jahannam dan seluruh kaum muslimin. Amin. Fa idza aqbala al-fai fa shalli. Kemudian apabila cahaya matahari telah tergelincir, fa shalli, maka salatlah. Salat apa? Salat apa ini? Salat zuhur, ya. Duhur, Pak. Ya, duhur. Fa inna salata masyhudatun mahdhura hatta tusallil asr. Sebab salat itu disaksikan dan dihadiri malaikat, ya. Malaikatnya menyaksikan salat kita, demikian juga menghadiri salat kita untuk menulis kebaikan-kebaikan kita. La haula wala quwwata illa billah. Hatta tusallil asr, sampai waktu engkau salat asar. Ya, di sini tidak diterangkan kapan waktunya salat asar, ya.
Tapi diperinci di dalam hadis yang lain. Kalau waktu salat asar apa itu? Ketika bayangan sama dengan bendanya. Ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Tsamaksur 'anis shalah hatta taghribus syams. Kemudian berhentilah dari salat sampai tenggelam matahari. Artinya setelah asar tidak ada salat sunnah. Sampai terbit matahari. Sampai tenggelam matahari. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan. Karena sesungguhnya matahari itu tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Apa tadi yang dimaksud? Sama dengan terbitnya tadi. Jadi yang dimaksud apa? Ketika matahari tenggelam, syaitan mendekatkan tanduknya agar supaya tanduknya seolah-olah menahan matahari itu. Hina idzin yasjudullah al-kuffar, dan ketika itulah orang-orang kufar atau musyrik sujud kepada matahari. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk atau dilarang untuk sholat, untuk menyelisihi daripada orang-orang musyrik dalam peribadatan mereka. Ya. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, fal wudu haditsni an. Sekarang tentang wudu. Di sini tidak diterangkan maghrib isya, tetapi di sini mafhum dari siyak karena setelah maghrib di sana ada isya. Kemudian Amr bin Abbasah minta diterangkan tentang wudu. Kata Rasulullah SAW menerangkan, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu. Tidak ada seorang pun dari kalian yang telah mendekati wudu'nya, itu air untuk dia gunakan berwudu, fayatamatmadu, kemudian dia bermatmadah, yaitu memutar air di dalam mulut, itu namanya matmadah. Dan itu menjadi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, kesahihan daripada berkumur-kumur. Di sisi mazhab beliau rahimahullah tidak sah kalau tidak diputar. Artinya kalau cuma kita masukkan, kita keluarin lagi, itu di sisi beliau tidak diterima. Allah taala a'lam wa alam. Secara lughah matmadah memang seperti itu. Jadi dimasukkan ke mulut, kemudian kalau dalam bahasa kita itu dikumur-kumur. Nah, itu dalam bahasa kita itu dikumur-kumur. Tidak hanya dimasukkan, dikeluarin lagi, tidak, tapi dikumur-kumur. Ya, dikumur-kumur. Baik. Wa yastanshiku wa yastanziru. Kemudian istinsyak itu menghirup air, wa yastanzir, fa yastanzir itu mengeluarkan kembali. Dihirup kemudian dikeluarkan. Kecuali dalam keadaan berpuasa. Illa kharat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi. Melainkan apabila dia melakukan itu, dosa-dosanya berguguran dari wajahnya, dari mulutnya, dan dari hidungnya. Masya Allah. Nah, fadilah daripada berwudu. Ya. Oleh karena itu kemarin ada yang bertanya tentang mengeringkan air wudu dengan handuk. Kemarin kita jawab bahwa yang afdal tidak dikeringkan kecuali dalam keadaan darurat. Nah, dari sisi pendalilannya adalah dari hadis ini. Kenapa? Karena dosa-dosa itu akan keluar sampai melalui daripada air-air yang keluar itu, yang menetes. Summa idza ghassala wajhahu, kemudian ketika dia membasuh wajahnya, kama amarahullah, sebagaimana yang Allah perintahkan, illa kharat khataya wajhi min atrafi lihyatihi malma, melainkan berguguran dosa-dosanya, dosa-dosa wajahnya dari ujung-ujung janggutnya bersama air yang keluar atau bersama air yang menetes. Ya, fadilah ikhwani rahimakumullah barakafikum, berwudu ya. Kalau wajahnya dibasuh, dosa-dosa yang dilakukan wajah demikian juga larut bersama dengan tetesan-tetesan
airnya. Tsumma yaghsilu yadayhi, kemudian dia membasuh tangannya ilal mirfaqain, sampai ke lengannya. Ila di sini lil ghayah, artinya lengan termasuk dibasuh kalau wudu, ya. Lengannya ikut dibasuh. Sikunya ikut dibasuh, bukan lengannya. Sikunya ikut dibasuh. Illa kharat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma', melainkan dosa-dosanya berguguran, dosa-dosa tangannya berguguran dari melalui jari-jari jemarinya bersama dengan tetesan air. Tsumma yamsahu ra'sahu, kemudian dia mengusap kepalanya. Illa kharat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma', melainkan berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kepalanya mulai dari ujung-ujung rambutnya bersama tetesan air. Tsumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain, kemudian membasuh kedua kakinya sampai mata kakinya. Itu artinya mata kakinya ikut dibasuh. Illa kharat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma', melainkan berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya dari jari jemari kakinya bersama tetesan air. Fa in huwa qama fa shalla, apabila kemudian dia berdiri dan salat, fa hamidallaha ta'ala, kemudian dia memuji Allah taala, wa athna alaihi, dan menyanjungnya, wa majjadahu, dan mengagungkannya, billadzi huwa lahu ahlun, dengan sesuatu yang Allah SWT berhak untuk diagungkan. Wa farraga qalbahu lillahi ta'ala, dan mengosongkan hatinya bagi Allah Ta'ala. Maksudnya dia khusyuk di dalam salatnya, melepaskan dunia dari pikiran-pikirannya. Itu yang dimaksud khusyuk batin. Nah, kalau khusyuk zahir, ya khusyuk zahir kita, lahir kita itu, zahir kita itu tenang. Kalau khusyuk batin, mengosongkan pikiran dari sesuatu yang bukan urusan salat, ya. Ilan sarafa min khati'atihi, melainkan hilang dari kesalahan-kesalahannya, kahayatihi yauma waladathu ummuhu, seperti keadaan di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Seorang berwudu, wudunya memiliki fadilah yang besar. Setelah wudu dia salat dengan khusyuk, maka Rasulullah SAW menerangkan hilang dosa-dosanya seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Fahadatsa Amr bin Abbas bihadzal hadis Aba Umamah. Kemudian Amr bin Abbas menceritakan hadis ini kepada Abu Umamah, sahib Rasulullah, sahabat Rasulullah. Faqala lahu Abu Umamah, kemudian Abu Umamah berkata kepadanya, "Ya Amr ibn Abbas, undur ma taqul." Wahai Amr ibn Abbas, coba perhatikan apa yang kamu sampaikan ini. Fi maqamin wahid yu'ta hadzal rajul. Dalam satu keadaan orang ini diberi ganjaran seperti ini, orang ini diberi fadilah seperti ini, sampai dia bersih dosa-dosanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Faqala Amr, berkata Amr, "Ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, laqad kaburat sinni, aku sudah tua, waraqa 'azami, dan tulangku telah mulai keropos, waqtaraba ajali, dan ajalku telah dekat, wa ma bihajah an akdziba 'ala Allah ta'ala, aku tidak ada hajat untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wala 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya tidak ada manfaatnya. Untuk apa aku berdusta sementara keadaanku sudah seperti ini?
Artinya apa ikhwani rahimakumullah barakatuh? Apa yang dipertanyakan oleh Abu Umamah kepada Amr bin Abbas ini bukan dia meragukan hadisnya, tidak, tapi dia meragukan apanya? Ya, fadilahnya. Apa iya sholat berwuduk dengan wuduk yang seperti ini yang disifatkan ini tadi, kemudian dia sholat dengan hati yang kosong, hanya Allah SWT yang ada di hatinya, kemudian dia setelah dia selesai sholat itu seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya, apa iya kan begitu? Ya, seperti itu. Perhatikan ikhwani rahimakumullah barakatuh. Maka apa jawabannya ikhwani? Amr bin Abbas dia mengatakan, laulam asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa marra aw marratain aw thalathan hatta adda sab'a marrat ma haddatsu abadan bihi walakinni sami'tuhu aktsar min dzalik. Kalaulah aku tidak mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali atau 2 kali atau 3 kali sampai beliau menyebutkan 7 kali, aku tidak akan menceritakan hadis ini selamanya, akan tapi aku mendengarnya lebih daripada itu, lebih daripada 7 kali. Nah, coba, artinya hadis ini memang yakin bahwasanya Rasulullah SAW demikianlah yang dikabarkan kepada beliau, kepada Amr bin Abbas. Jadi kita yakin bahwasanya demikianlah besarnya fadilah sholat. Allahul musta'an wa alaihi tuqlan. Allah yahdi. Jadi ikhwani rahimakumullah barakatuh, perhatikan, coba kita lihat kecerdikan para ulama. Al-Imam Nawawi rahimahullah mencari hadis-hadis yang seperti ini ditempatkan di dalam bab roja. Kira-kira apa korelasinya? Apa kira-kira hubungannya? Ya, asa. Artinya agar seseorang tidak putus asa dari rahmat Allah, sholat, wudu, demikianlah besarnya. Bagaimana seseorang mau berputus asa dari rahmat Allah? Dosa-dosanya diampunkan. Mulai dia berwudu saja sudah diampunkan, ya. Ya. Sampai dia sholat, ya. Seperti ini daripada fadilahnya. Nasallallahu al-mazid min fadlihi. Kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan dari karunia Allah dan petunjuknya, ya. Satu hadis lagi biar selesai ya babnya. Qala rahimahullah wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allah ta'ala rahmata ummatin qabida nabiyyuha qablaha faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha wa idza arada halakata ummatin adzabaha wa nabiyyuha hayyun fa ahlakaha wa huwa hayyun yanzuru fa aqarra 'ainahu bihalakiha hina kadzabuhu wa asaw amrahu. Qala rahimahullah rawahu Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki rahmat suatu umat, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil nabinya sebelumnya. Artinya nabinya diwafatkan sebelum umatnya itu wafat. Kemudian nabinya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai faratan, syafi'an, untuk memberi syafaat. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memberi syafaat. Wasalafan baina yadayha, dan pendahulu, ya, yang mendahului meninggal daripada kaumnya atau umatnya. Wa idza arada, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebinasaan suatu umat, maka Allah SWT menyiksa umat itu sementara nabinya hidup atau masih hidup, seperti dibinasakannya kaum-kaum sebelum kita ketika nabi mereka masih hidup. Fa ahlakaha wa huwa hayyun nanzur, Allah SWT membinasakan mereka sementara nabinya hidup dan melihat kebinasaan kaumnya.
fa aqarra ainahu. Kemudian Nabi itu melihat dengan mata kepala kebinasaan kaumnya, hina kadzabuh, ketika mendustakannya, wa asau amrahu, dan menyelisihi perintahnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani rahimakumullah, barakafikum, Allah yarda ankum. Ini kabar gembira bagi umat siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan. Sebagai kabar gembira bahwasanya Allah menghendaki rahmat bagi kita semua. Allah SWT mewafatkan Nabi kita sebelum kita semua untuk memberikan, Allah SWT memberikan syafaat melalui beliau. Demikian juga beliau sebagai pendahulu kita, ya, yang mendahului kita. Salah satu daripada bukti Allah SWT merahmati umat ini, umat Rasulullah SAW. Anaktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.